Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tatik Ekawati Permana. Dalam pembahasan kita kali ini yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi dari public relation. Apa itu public relation? Public relation berasal dari dua kata yaitu public dan relation. Publik adalah sekelompok orang yang mempunyai minat dan kepentingan yang sama terhadap sesuatu hal. Kemudian relation itu adalah hubungan-hubungan. Jadi public relation adalah hubungan antara publik yang berkepentingan dengan organisasi atau perusahaan kita. Publik ini yang mana saja? Publik ini ada publik internal dan ada publik eksternal. Publik internal yaitu publik yang berasal dari anggota-anggota atau karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan kita, baik itu dari level yang paling bawah sampai dengan level yang paling atas. Nah, kemudian publik yang dari luar itu siapa saja? Publik yang di luar adalah publik yang berhubungan dengan organisasi kita atau perusahaan kita yang biasa berhubungan dengan organisasi kita. Misalnya seperti pemerintahan, kemudian masyarakat sekitar, konsumen-konsumen kita, kemudian juga supplier-supplier, para pemegang saham. Jadi mereka-mereka yang ada di luar dari publik eksternal kita adalah mereka yang berhubungan atau mempunyai kepentingan terhadap perusahaan atau organisasi kita. Oke, kalau kita berbicara mengenai publik eksternal ya, itu sangat beragam ya. Kalau kita lihat bisa dari kuantitatifnya, kemudian geografisnya, psikologinya, sosiologisnya. Nah, disinilah peran daripada PR untuk menyesuaikan bentuk komunikasi yang dilancarkan kepada siapa sasaran kita, kemudian bagaimana caranya kita mengemas dari pesan-pesan yang akan kita sampaikan kepada publik tersebut. Oke. Kemudian saya mengutip pengertian PR dari Frank Jeffkins yang mengatakan bahwa PR merupakan bentuk keseluruhan komunikasi yang terencana baik itu keluar maupun ke dalam, ya ini antara suatu organisasi dengan publiknya dalam rangka mencapai tujuan spesifik atas dasar adanya saling pengertian. Oke, kemudian bagaimana penggolongan publik yang tadi sudah kita singgung di awal ya, kuantitatif. Nah, kuantitatif ini ditandai dengan jumlah dari publik kita yang ada di luar, berapa jumlahnya yang ingin kita raih ya. Kemudian geografis itu tempatnya itu kita akan menjangkau publik kita itu sejauh mana ya, sehingga ini menentukan bentuk komunikasi yang akan kita pakai atau yang akan kita sesuaikan dalam rangka menyampaikan pesan-pesan dari organisasi kita ini. Kemudian secara psikologis ya, jadi secara psikologis ini kita akan mengklasifikasikan minatnya, perhatiannya, atau latar belakang daripada publik kita ini. Ini hal yang sangat penting, psikologis ini kita harus mengetahui karena berbeda latar belakang, baik itu pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, budaya, ini akan mempengaruhi secara psikologis bagaimana pesan itu dapat diterima dengan baik oleh publik kita. Kemudian sosiologis ya, tadi publik secara sosiologis, bagaimana publik ini mempunyai keinginan yang sama, kemudian apa kehendaknya dan bagaimana mereka caranya
memecahkan masalah atau bersosialisasi. Nah, jadi publik secara sosiologis ini juga harus kita perhatikan dalam mengemas suatu pesan yang akan kita sampaikan ke publik eksternal. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai ciri-ciri dari public relation ya, atau karakteristiknya. Karakteristiknya itu apa sih ciri-cirinya? Public relation itu mempunyai hubungan ya, atau relasi. Jadi public relation tidak akan bisa terpisahkan dari adanya suatu hubungan atau relasi antara publik-publik ini ya, baik publik internal ataupun eksternal. Kemudian sifat atau ciri-ciri dari public relation ini adalah menggunakan komunikasi dua arah. Artinya timbal balik di sini. Kita mengeluarkan pesan, kemudian kita pun juga akan mendengarkan feedback ya, atau umpan balik yang akan kita dengarkan, yang akan kita terima sebagai bentuk daripada respon ya dari publik-publik kita. Penting untuk kita perhitungkan atau untuk kita kemas, karena dari feedback inilah kita akan dapat membuat suatu program yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan kebutuhan daripada publik-publik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah public relation itu melekat dengan manajemen. Tentu saja public relation itu melekat dengan manajemen karena public relation ini merupakan lidahnya dari manajemen. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh manajemen itu akan dikomunikasikan melalui PR kepada publik-publiknya tersebut. Kemudian juga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen itu berdasarkan respon atau feedback daripada publik-publiknya yang merupakan umpan-umpan dari public relation tadi ya. Oke. Tujuan dari public relation itu apa? Yang pertama adalah menciptakan citra yang baik. Contoh, ada satu perusahaan yang baru berdiri ya. Nah, baru berdiri, belum ada orang yang mengenal. Nah, di sini tujuan dari public relation adalah menciptakan citra yang positif ya, citra yang baik. Jadi di sini dibentuk ya, dikelola, dirancang bagaimana suatu organisasi yang baru ini ingin menciptakan citranya ya, ingin seperti apa di mata konsumennya, di mata masyarakatnya. Contohnya misalnya ada satu perusahaan kosmetik, kemudian ingin mempunyai citra bahwa kosmetik ini adalah kosmetik yang halal. Nah, disinilah tugas dari PR untuk merancang bagaimana program-program yang dilakukan, kemudian dikomunikasikan sehingga kosmetik ini mempunyai citra yang halal untuk wanita muslimah misalnya ya. Jadi dibuatlah suatu kegiatan-kegiatan yang akan mencerminkan atau memperlihatkan kepada masyarakat luas bahwa kosmetik ini adalah kosmetik untuk muslimah dan halal ya. Nah, kemudian ada juga perusahaan-perusahaan atau organisasi yang memang sudah berjalan dengan bagus ya, sudah mempunyai waktu yang lama, sudah berkiprah dalam waktu yang lama. Nah, bagaimana cara memeliharanya? Image-nya sudah ada, image-nya sudah baik, kemudian kita tinggal memaintenance saja ya, kita tinggal memelihara saja supaya image yang sudah baik ini bisa terus tetap terpelihara. Nah, disinilah tugas PR juga untuk bagaimana membuat kegiatan-kegiatan, menciptakan image yang tetap positif di mata masyarakat. Sehingga di sini PR bertujuan untuk menjaga bagaimana citra yang positif ini terpelihara dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana fungsi tujuan daripada PR ini untuk meningkatkan. Contohnya ada satu organisasi atau perusahaan yang memang sudah baik image-nya, kemudian ingin meningkatkan lagi ya, ingin meningkatkan lagi dengan lebih baik lagi, itu juga bisa dilakukan oleh PR ya. Jadi dibuatkan
kegiatan-kegiatan komunikasinya, di mana kegiatan-kegiatan ini untuk meningkatkan image atau citra dari perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah apabila ada suatu perusahaan yang memang hancur nih citranya ya. Ada beberapa perusahaan yang karena sesuatu hal atau sesuatu alasan citranya menjadi turun atau menjadi rusak ya. Dan ini terblow up di media. Semua orang sudah tahu, sehingga efeknya apa? Efeknya tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan produk tersebut. Nah, di sini pun PR bisa mempunyai tujuan untuk memperbaiki citra organisasi yang memang terlanjur rusak. Caranya bagaimana? Caranya sama, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan atau mempunyai program-program untuk mengangkat citra yang tadi sudah jatuh, bagaimana supaya bisa bangkit kembali, kemudian bisa mempunyai citra yang baik lagi. Apa detail programnya, bagaimana bentuk kegiatannya, nanti akan kita bahas lebih detail di pembahasan kita yang selanjutnya. Oke, tadi kita berbicara tujuan, sekarang kita berbicara mengenai fungsi daripada public relation. Jadi, kalau kita simpulkan, public relation itu berfungsi untuk menyampaikan kebijaksanaan dari manajemen kepada publik, ya, baik publik internal ataupun eksternal, dan menyampaikan opini publik kepada manajemen yang tadi kita sebut dengan bentuk respon atau feedback. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, lebih detail lagi bagaimana kegiatan dan programnya, serta bagaimana cara kerja public relation dalam menciptakan, meningkatkan, memelihara, dan memperbaiki image. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.